Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim IPB University akan mempresentasikan hasil kegiatan Bima PDB tahun 2025 dengan judul Penanganan Food Waste dan Penguatan Pangan Berbasis Ekonomi Sirkular, Desa Rendah Karbon Cibanteng, Bogor. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Dr. Meti Ekayani, dibantu oleh Ibu Arini Harjanto dan Prof. Depi Ayu Puspito Sari dari Universitas Bakri. Eh, Lalu ada Dr. Juli Ekasari dan dibantu oleh mahasiswa kami Muhammad Akbar Mulyana, Marisa Ramadhani Mausul, Intan Dwi Suryani Putri, dan Ai Siti Robiah. Berikut adalah roadmap dari 3 tahun kegiatan kami, tahun terdahulu 2024 hingga tahun 2026. Kami memiliki 2 kelompok sasaran, yaitu kelompok tani kebun kopi mandiri dan komunitas Pabuanan Hijau, di mana program 3 tahun ini adalah menuju kepada desa rendah karbon. Di setiap tahunnya, untuk setiap kelompok sasaran, ada 2 aspek kegiatan yang meliputi aspek produksi dan aspek manajemen pada tahun 2025 ini. Pada tahun 2025 ini, eh, kedua kelompok sasaran kami meliputi aspek produksi dan aspek pemasaran, merupakan kelanjutan dari kegiatan di tahun 2024. Program di tahun kedua ini merupakan kelanjutan dari permasalahan yang ada di tahun 2024, yaitu adanya 316 ton food waste atau sampah organik yang dihasilkan oleh tiap RW setiap tahunnya, di mana juga terdapat lahan tidur dan lahan kosong terbatas yang biasa digunakan untuk pembuangan sampah tersebut. Melalui program ini, kami mencoba memanfaatkan food waste sebagai pakan budidaya maggot, dan lahan tidurnya kita gunakan untuk urban farming. Juga lahan kosongnya kita gunakan untuk budidaya nila bioflok dalam rangka membantu ketahanan pangan desa. Dalam kegiatan ini kami menggunakan circular ekonomi, yaitu uh, food waste digunakan sebagai pakan untuk maggot, kemudian maggotnya digunakan sebagai pakan dari ikan nila bioflok, dan kotoran dari maggot itu kasgot namanya, kita gunakan sebagai pupuk di urban farming sehingga kembali menjadi input produksi untuk menghasilkan pangan. Di mana kegiatan ini menuju desa Cibanteng rendah karbon. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan PDB pada pendanaan tahun kedua, yaitu tahun 2025 ini, di mana total anggaran yang kami terima adalah 117.832.000 dengan perincian sebagai berikut. Sudah terserap sebanyak 100% sesuai dengan yang tersaji pada PPT berikut. Metode yang kami lakukan mulai dari sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, hingga keberlanjutan program. Berikut adalah pelaksanaan dari kegiatan kami, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, pelaksanaan monitoring, hingga panen dari nila bioflok yang sudah kami lakukan pada kedua kelompok sasaran kami. Produk teknologi dan inovasi yang kami berikan pertama adalah instalasi kolam bioflok, lalu ada drip irrigation untuk tanaman cabai, lalu ada rak biopon untuk maggot untuk meningkatkan produktivitas maggot, lalu kemudian ada mesin pengayak untuk mempermudah dan mempercepat proses panen dari maggot, di mana kegiatan ini menghasilkan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, terbangunnya kolaborasi, dan penerapan teknologi tepat guna. Capaian kami sudah sesuai dengan target, bahkan beberapa melebihi. Di antaranya untuk budidaya maggot di tahun lalu, produksi maggot itu sekitar 120 kilo per panen. Di tahun ini bisa meningkat hingga 250 kilogram per panen. Juga untuk peningkatan pupa maggot dan juga telur maggot, di mana peningkatan ini mengakibatkan peningkatan sampah makanan atau food waste yang bisa terkelola melalui budidaya maggot tersebut. Kemudian untuk pemasarannya, kami menciptakan closed loop, di mana
maggot yang dihasilkan ini digunakan untuk pakan ikan dan kemudian kasgotnya digunakan untuk pupuk urban farming selain juga mengembangkan pasar kepada masyarakat sekitar. Untuk budidaya nila bioflok, eh, targetnya adalah kelangsungan hidup lebih dari 90% dengan total panen 300 kilo. Ini sudah tercapai di mana panennya kami lakukan itu secara eh, parsial. Jadi dicicil selama 2 atau 3 kali panen, di mana total panen itu sesuai dengan target sekitar 300 kilo dengan ukuran 200 gram per ekor. Untuk budidaya cabai dan dengan irigasi tetes, ini juga eh, kami sudah eh, mencapai target untuk efisiensi air sebanyak 73%. Juga ada implementasi penggunaan pupuk asgot sebagai pengganti pupuk kimia dan juga adanya untuk target pasar yaitu ke ATP dan melalui penyuluh pertanian serta di warung di sekitar. Berikut hasil dan luaran kami sudah accepted di artikel Sinta 3 di mana akan publish di pertengahan Desember. Lalu ada artikel di media massa, ada poster dan video yang sudah di-upload di kanal YouTube Departemen ASL Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Lalu kemudian sudah dilakukan berbagai pelatihan yaitu pelatihan budidaya nila bioflok, budidaya cabai dengan irigasi tetes, dan juga pelatihan pemasaran. Ada sedikit kendala, belum semuanya bisa berpartisipasi untuk anggota kelompok ini, namun untuk mengatasinya kami melakukan penjadwalan yang terukur sehingga semua anggota kelompok itu eksposur dengan kegiatan yang dilakukan. Diharapkan nanti mereka semuanya bisa siap untuk melakukan kegiatan produksi di periode kedua eh, jika tidak ada pendampingan dari kami. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan. Ini adalah foto alat dan barang yang kami berikan. Lalu kemudian di sini adalah foto-foto kegiatan mulai dari sosialisasi, pelatihan, dan monitoring. Demikian presentasi kami. Terima kasih.